Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, kembali lagi bersama Ibu di channel Nurika Oktaviani. Hari ini kita akan belajar kembali latihan soal untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam Olimpiade untuk tahun 2025. Semua materi untuk saat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Siapkan terlebih dahulu peralatannya, alat tulisnya, supaya nanti apabila ada pertanyaan, atau materi yang anak-anak belum bisa memahami bisa dicatat di buku kalian. Yuk kita mulai, kita belajar dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. As-sabiqunal awwalun adalah A. Orang-orang yang mau masuk Islam. B. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. C. Orang-orang yang akan masuk Islam. Dan D. Orang-orang yang mempelajari Islam. Jawaban yang tepat adalah B. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi, as-sabiqunal awwalun ini merupakan sebutan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebutan bagi orang-orang yang sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, disebut as-sabiqunal awwalun. Soal nomor 2. Abu Bakar adalah as-sabiqunal awwalun dari golongan A. Dewasa, B. Anak-anak, C. Remaja, dan D. Belia. Jawaban yang tepat adalah A. Dewasa. Jadi anak-anak, sahabat Nabi, orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam itu digolongkan menjadi beberapa golongan ya. Ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, Abu Bakar ini merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam ketika beliau sudah dewasa. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW ini selisih hanya 2 tahun kelahirannya. Sehingga ketika dewasa, Nabi Muhammad, begitu juga dengan Abu Bakar, juga sudah dewasa, sehingga Abu Bakar ini masuk Islam ketika beliau sudah dewasa. Soal nomor 3. Salah satu sahabat Sayyidina Abu Bakar yang ikut masuk Islam melalui dakwanya adalah A. Zaid bin Haritsa, B. Amr bin Al-As, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah C. Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman itu masuk Islam karena dakwah dari Sayyidina Abu Bakar. Soal nomor 4. As-siddiq artinya A. Pandai, B. Menyampaikan, C. Dapat dipercaya, dan D. Membenarkan. Jawaban yang tepat adalah D. Membenarkan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar as-siddiq yang artinya membenarkan. Soal nomor 5. Al-Khulafaur Rasyidin artinya A. Pemimpin yang mendapatkan gelar, B. Pemimpin yang dihormati, C. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk atau hidayah, dan D. Pemimpin yang dikasihi. Jawaban yang tepat adalah C. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Lah, ini adalah arti dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya ada 4. Siapa saja itu? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dan keempat pemimpin pengganti Rasulullah inilah dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Soal nomor 6. Salah seorang budak yang pernah ditolong dan dibebaskan Abu Bakar adalah A. Ummu Aiman, B. Ammar bin Yasir, C. Bilal bin Rabah, dan D. Sumayyah. Jawaban yang tepat adalah C. Bilal bin Rabah. Jadi Bilal adalah sahabat Nabi yang pertama kali adzan ya, mengumandangkan adzan. Beliau adalah seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Soal nomor 7. Sayyidina Abu Bakar memegang kekhalifahan selama titik-titik tahun. Jawabannya A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Jawaban yang tepat adalah A. 2 tahun. Jadi
Sayyidina Abu Bakar ini menggantikan Rasulullah selama 2 tahun, kemudian pada tahun kedua beliau harus wafat, sehingga Abu Bakar memegang kekhalifahan selama 2 tahun. Soal nomor 8. Sahabat yang mengusulkan agar Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf adalah A. Ali bin Abi Thalib, B. Abu Ubaidah bin Zarrah, C. Umar bin Khattab, dan D. Zubair bin Awam. Jawaban yang tepat adalah C. Umar bin Khattab. Jadi melalui Sayyidina Umar inilah beliau, memberikan pendapat kepada Abu Bakar supaya Al-Quran ini dijadikan satu. Kenapa? Latar belakangnya itu pada saat itu karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika perang, sehingga khawatir, Sayyidina Umar ini khawatir kalau ternyata nanti para penghafal Al-Quran ini sudah hilang, sehingga beliau menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, anak-anak diingat ya, jadi salah satu jasa dari Sayyidina Abu Bakar ini adalah pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Sedangkan yang membukukan menjadi satu seperti yang kita baca saat ini Al-Quran 30 juz itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan ya, diingat ya. Soal nomor 9. Makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terletak di A. Pemakaman kaum muslimin, B. Dekat Masjidil Haram, C. Di rumah keluarganya, dan D. Di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang tepat adalah D. Di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di Madinah ya, Rasulullah dimakamkan di kamar beliau, yaitu sekarang yang sering kita kunjungi apabila sedang berhaji atau umroh, yaitu di Masjid Nabawi ya. Di sana tidak hanya ada makam Rasulullah, tetapi ada sahabat Rasulullah juga ya. Jadi ada 3 makam, yaitu salah satunya makam dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga jawaban nomor 9 adalah di samping makam Rasulullah. Tetapi posisinya tidak lurus dengan Rasulullah ya. Posisi makam dari Abu Bakar As-Siddiq lebih di bawah sedikit. Jadi tidak lurus seperti shaf salat, tetapi seperti imam dan makmum ya. Oke, anak diingat-ingat ya untuk soal nomor 9. Soal nomor 10. Nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah A. Abdullah, B. Abu Kuhafa, C. Abdul Ka'bah, D. Abdullah. Jawaban yang tepat adalah C. Abdul Ka'bah. Jadi sebelum Nabi Muhammad menyiarkan Islam dan sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah, sebutannya sebagai Abdul Ka'bah. Nah, itu tadi adalah latihan soal untuk Olimpiade Pendidikan Agama Islam tahun 2025 ya. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak pada video-video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like ya, di-komen juga. Semoga kalian semuanya berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.